Bercanda nih handphone gue rasa ya. Geli banget. Tapi keren sih. Batuk. Assalamualaikum Brother Euk, selamat datang kembali di channel YouTube Pricebook Playlist Invest 3 Phone. Kita akan back to basic lagi. Kalau biasanya di Playlist Invest 3 Phone itu pertama kali muncul ya, kita biasanya coba mengulik handphone-handphone yang nggak jelas. Bener sih? Dari zaman ding-ding pading-ding, terus kemudian ada lagi cubot, kebot, ya kan? Pokoknya banyak banget handphone-handphone Cina yang kadang suka kita denger gitu atau kurang familiar di telinga kita. Dan sekarang ini Beok sudah beli sebuah smartphone asal China yang mana ini gue belinya di Shopee. Mereknya itu Symbol R60. Oh, Hot Waf. Oh, mereknya Hot Waf, tipenya Symbol Symbol R60. Bener ya? Simbol tuh tertak. Ini membuktikan kalau ini memang handphonenya mungkin dikirim dari China langsung. Ini ada dari klinik Yifang. Atau mungkin nih Yifang Zuzuzu ya bro. Langsung aja, Bewok. Lu beli berapa kemarin Bang Sanwani? 1,2. 1,2. Dari harga 2,5. Anepu. Dibikin-bikin aja tuh 2,2 juta. Oke, langsung aja kita bongkar. Ini juga sebenarnya gue cek. Parah banget, masa nih handphone gue cek di GSM Arena kagak ada. Lu juga ngecek gak ada kan guys? Parah banget. Berarti nih handphone belum diakui keabsahannya nih brother. Sambil lihat. Iya. Biasanya kan GSM Arena tuh paling komplit tau. Paling lengkap informasi-informasi detail spesifikasi dari handphone penjuru dunia. Ih kayaknya ini resmi deh. Legit Gus. Iya ntar kita cek di website ya. Soalnya ada bundling starter pack dari Smart Friend. Oke deh. Tuh legit nih berarti brother. Ntar gue cek ya spesifikasi detailnya sekaligus. Mantap brother. Hot Waf. Ya pokoknya nih tulisannya gini. Hot Waf, whatever. Tuh ada segelnya juga. Ini garansi api kalau boleh tahu. Kan biasanya ada nih. Diajukan oleh diajukan oleh Yifang Tekno Indonesia. Jaringan GSM, daya listrik number. Oh, namanya tuh Yifang Tekno. Berarti tadi tuh Yifang Tekno langsung dari distributornya, Bro. Gitu. Langsung ya. Nah. Nih, tampilan boxnya kayak gini kurang lebih. Tuh, gratis starter pack juga dari Smart Friend. Terus kemudian di belakang sini ada beberapa spesifikasi yang dimiliki sama Hot Waf Symbol R60. Di antaranya ada display ataupun bentang layar seluas 6,6 inci punch hole 720x1600, kemudian internal storage-nya 32 GB, RAM-nya 3 GB, kamera depannya 5 megapiksel, kamera belakangnya dual, ada 13+2, kemudian CPU 4 core 1,3 GHz, baterainya 4150 dan ada fingerprint. Fingerprint bukan yang under display bro. Mungkin nanti gue bakal nyetain teknologi fingerprint underground. Wah, langsung aja Bewok buka. Ya jadi lu bukanya nggak begini bro. Nih, kan gini biasanya fingerprint under display gini. Lu gini doang nih, mau buka handphone. Gitu. Ini senjata kamu kan? Begitu? Dami, toh! Ini ada SIM ejector. Iya. Ini SIM ejector bukan sembarang SIM ejector bro. Cakep. Nah ini ada manual book, kemudian dapat anti gores. Oh ini tempered glass, bukan anti gores ya? Tempered glass, tuh dapat tempered glass. Sama dapat silicone case-nya, warnanya clear. Bukan head and shoulder. Nah, tar dulu deh bentar, gue cek lagi. Nah ini tadi nih, jangan nomornya mau dipakai ntar sama Cop. Gratis kuota sebanyak 360 GB selama 24 bulan dengan isi ulang 50.000 saja, brother. Jadi 360 bagi 24 berapa? Ya segitulah, hitung aja. Oke. Terus di sini ada kartu garansi, bro. Tuh, legit nih berarti. Automatically kalau udah dapat bundling gini harusnya sih emailnya sudah terdaftar di database Kemenperin dan jaringannya sudah di open gitu nih kartu garansinya. Tapi tetap aja di GSM Arena nggak ada. Iya sedih.
Ntar ya gue coba DM Mimin GSM Arena. Nah ini service centernya juga lengkap. Ada di Jakarta, Surabaya, Balikpapan, Semarang, Medan, Cirebon, Palembang, Pekanbaru. Nah nih dapat juga 2,1 ampere fast charging. Kelihatan nggak, Cok? Kelihatan ya. Terus kemudian berapa ini sih dia? Panas nggak, Bang? Apa? Apa? Mata gua 5 volt. 5 volt 2,1 ampere gitu. Wattnya nggak kelihatan nih. Ntar gue coba cek di itu ya, di apa namanya? Website resminya dari Hotwaf. Kemudian dapat charger kabel yang belum Type C, masih USB biasa ya, Bro. Kelihatan, Cop? Kelihatan ya. Udah gitu doang. Handsfree acan kagak dikasih nih. Ya bersyukur masih dapat power charger ya kan. S21 gak dapet. iPhone. Iya kan S21 gue buka dulu. Set. Gini biar dramatis. Set. Nah, kalau gue lihat-lihat dari desain bagian belakangnya, oh, tapi dia motif-motifnya sih nggak menyerupai Redmi-Redmian, Bro. Jadi motifnya dia lain sendiri tuh kayak seret gitu. Tapi ini bentuk kamera belakangnya tuh mirip banget sama Realme. Vivo G ada yang begini. Kayak padu-padan beberapa brand gitu loh, Bro. Terus kalau lu lihat nih punch hole-nya mirip siapa yo? Z1 Pro. Bener. Kurang lebih kayak gini nih modelnya. Persis banget punch hole di sebelah sini. Oke, karena ini sesi unboxing dan juga kita akan menginvestigasi, jadi Bewok infokan dulu. Di bagian bawah terdapat grill speaker, kemudian ada port USB charging, dan juga ada mic. Di samping sebelah kanan ini kosong. Ada nih, apaan sih, SIM ejector ya? Ya, di samping sebelah kanan ada SIM ejector yang bakal Bewok buka nih, Bro. Apakah dia bisa menampung 2 SIM card sekaligus, including dengan micro SD atau enggak nih? Nah, enggak deh. Dia sebenarnya bisa menampung 2 slot SIM card sekaligus, tapi bisa dipilih mau 2 SIM atau 1 SIM plus sama micro SD, brother. Masukin lagi. Di bagian atas cuman terdapat jack audio 3,5 mili portnya. Samping sebelah kiri terdapat tombol volume up and down, including juga dengan tombol power. Sekarang kita akan beralih ke bagian belakangnya lagi, back cover. Ini ada tulisannya Hotwaf, kemudian design by Hotwaf. Modelnya tuh warnanya biru. Kemudian ini ada fingerprint dan deretan kamera. Nah, masalahnya kan ya Us, di spesifikasi sini Us, dia kan backnya tuh cuman 13 plus 2 ya Gus. Berarti kan secara nggak langsung cuman ada 2 ya kameranya. Tapi lu lihat mata lu ada berapa ya? Apa gue salah lihat? Ada 3 kan kameranya? Kayak aneh gitu, Bro. Oh, kamera bohong. Iya, kamera bohong. Tapi ntar bakal gue coba ya, gue tes hasil dari kameranya, including juga dengan flash. Langsung di bagian depan, Bewok bakal nyalain juga. Nah ini kamera depannya punya resolusi 5 megapiksel. Hai Der, yaudah deh Der, kita setting dulu Der. Biar nggak ngabisin waktu Der. Ngapain gue pakai ini? Coba aja sekalian nih fingerprintnya nih. Nih, cekrek. Tuh, nih ya, ulang ya. Ini nih, kelihatan? Kebuangnya sini deh, Cok. Nggak enak situ. Nih ya, kelihatan. Gue bakal gini. Tuh 2. Tara. Kurang responsif. Kurang. Tuh 2. Oh, mungkin gue kurang presisi tadi ya. Oke, baiklah brother. Kita lanjut nih. Tadi udah Bewok setup. Dan gue juga sudah download beberapa aplikasi. Seperti PUBG Mobile untuk kita tes gaming. Kemudian Bewok juga sudah download DevCheck. Kita akan cek. Bener ya? Kita akan cek kelejitan dari handphone ini. Gue bakal buka websitenya. Oke. Nah, itu kan di situ udah ada tuh di aplikasinya beberapa informasi spesifikasi dari Hotwaf simbol R60 atau R60. Supaya lo bisa melihat apa yang gue lihat, ini bakal gue screen record dulu. Nih, sudah gue buka www.hotwaf.com, kemudian produk,
Di sini langsung tertuju ke simbol R60. Bentang layarnya kan 6,6 inci ya, sesuai sama yang di situ. Nah, gue bakal lihat nih yang disokin. Tapi enggak, kalau bentang layar mah enggak, dia cuma ngeliatin hardware doang, Cop. Hardware, sistem, baterai gitu ya. Nah, ini sudah menjawab sudah menjawab pertanyaan gue karena tadinya gue penasaran. Di GSM Arena kan nggak ada, di websitenya juga nggak ada, dia informasi spesifikasi singkat juga nggak ada. Dia itu pakai MediaTek MT6737 brother. CPU-nya ARM CPU-nya ini Cortex A53, kemudian prosesornya ini fabrikasinya 28 nanometer. Kemudian iya benar, ARM Cortex pakai Mali T720. Gue cek dulu deh spesifikasi singkat yang di sebelah sokin. Androidnya betul Android 10, kemudian baterainya 4 baterai. Gue cek ya. Androidnya 10 bro. Iya Androidnya 10, baterainya 4100 di DevCheck, tapi di website dia 4150. Korupsi nih DevCheck nih, nggak bisa dibiarin nih begini ceritanya nih. Gue nggak tahu mana yang legit, mana yang... Oke, Face ID-nya ada, fingerprint sudah gue coba tadi, bisa berfungsi dengan baik. Kemudian internal storage-nya 32, RAM-nya 3 GB. Nah, lu cek di sini deh Cop tuh. Nih Android version-nya, ini model simbol. Kemudian di sini Android version-nya 10. Tuh, fingerprint. Oke. Kemudian kita cek ke baterai. Nah, tuh tadi baterainya kan menurut informasi dari website 4150. Tapi di DevCheck 4100. RAM-nya 3 GB, internal storage-nya 32 GB. Ini juga sama ya, brother. Tuh, kamera utamanya harusnya di informasi website sih 13 megapiksel, bro, plus 5 megapiksel. Tuh, kamera depannya 5 kan harusnya. Ini 4,9. Banyak korupsi nih, DevCheck. Dan gue juga nggak menemukan informasi detail soal kameranya karena di sini terteranya juga 2, 13 plus 2. Ternyata di sininya 3. Ajiman itu kalau begitu ceritanya dia. Informasi mana nih yang harus kita percaya? Itu nggak mungkin gimmick sih Cop kalau dulu. Nah, si goreng. Iya benar. Mundur dikit. Mundur udah. Sekarang Beok bakal cek. Ini ada. Nih tengah. Oh bukan lah, kan kamera utama, ada makro gitu bro. Kamera utamanya yang di atas. Ntar deh, gue bakal keluar deh buat coba ngetes. Ini kan yang di indoor ya. Anjay, indoor. Kita bakal coba yang outdoor nanti. Lu katanya mau ngecek email. Udah, nggak usah dicek. Soalnya ini ada nih. Kan tadi kita udah masukin SIM card nih. Udah bisa. Ini bro, ini kan tadi pakai wifi. Wifi. Tadi kan pakai wifi ya. Nih sekarang udah nggak pakai wifi. Tuh. Sabi lah brother, tuh bar signalnya ada adaan. Ini mana smartphone-nya? Nih, Telkomsel. Oh lu kasih Telkomsel? Gua kasih Telkomsel. Tuh. Pasti ya. Ya Allah, padat kota dong jadinya. Baiklah, kurang lebih seperti itu. Nih, gue masih running buat PUBG. Gue bakal cek ngangkat nggak ya. Nih, posisi speakernya tuh to be honest kurang enak. Karena adanya di sebelah sini. Ketika lo main gini, set, sih, ketutup. Tapi nggak enak Cop. Gue, beda-beda sih orang. Gue sukanya pansolnya itu di bawah. Kalau ada pansol gini, supaya nggak ngalangin yang di atas nih, ininya. Ini settingannya dulu bro. Kita cek dulu nih, ceki-ceki settingannya. Oke, masuk ke setting, kemudian grafik, smooth medium, balance medium, HD nggak bisa. Camshoot bro. Smooth medium doang, balance medium. Setelah itu dia tidak berdaya bro. Patah. Baru ke lobby udah patah-patah nih kayak Anissa Bahar. Ya, kan lu lagi nyender di ini gue, jadi gue nggak bisa goyang. Patah. Basah. Itu belum kerender itu. Belum kerender ya. Parah banget ya. Harusnya kan kalau sini udah langsung tek buka tuh. Baru kerender tuh, lihat. Belum cu, sumpah cu. Tuh, kayak baru ya. Ya Allah cu. Gua rasa nempel tanah juga. Tuh, nggak keren, baru. Ya gitu deh bro. Lu tau gak sih, kadang-kadang tuh ada orang yang suka kalau mau beli handphone,
suka ditawarin merek-merek yang lain, terus dia tuh belum punya experiences. Nah, gunanya si Invest 3 Phone edisi yang ini, sebelum kalian beli, kalian tuh udah lihat reviewnya gitu bro. Jadi sekira-kiranya Kamsyup, ya nggak usah dibeli. Nggak harus nonton review Pricebook, nonton yang lain juga boleh. Yang penting semakin banyak yang memberikan rekomendasi handphone bahwa itu worth it, ya semakin bagus gitu. Kalau misalkan kayak gini jauh dari worth it sih menurut gue, patah-patahnya parah banget. Kalau lo orang yang nggak sabar ya, kayak Acop, mana tuh dia? Ya modal shotgun doang, Cop. Tuh dia tuh lagi perang tuh. Wih. Diam. Mana lo? You kill my brother. Anjay. Padahal bukan teman gue. Baiklah, ini adalah hasil rekaman video kamera belakangnya, brother. BTW ini ada settingan ace-nya juga ternyata doi. Dan sekarang gue bakal switch untuk ngetes hasil dari perekaman video kamera depan. Nah, kalau yang ini hasil perekaman video kamera depan dari Hot Wave Symbol R60 ataupun R60. Kurang lebih seperti itulah Invest 3 Phone kita kali ini untuk mengetahui kira-kira handphone-handphone di luar sana yang nggak jelas itu worth it atau enggak. Sebenarnya selain Hot Wave masih banyak lagi, ada Barcode, iya nggak sih bro? Terus ada juga Asiaphone zaman dulu tapi sekarang udah nggak ada. Everchoice mah udah lokal ya, Everchoice. Terus kemudian Advan juga sebenarnya banyak. Jadi kesimpulannya adalah untuk Hot Wave Symbol R60 ini, kalau buat kalian yang memang pengen ngebeli handphone cuman sekedar buat telepon, SMS, sosial media, browsing, nonton YouTube, itu buat gue it doesn't matter. Anjay, gak ada masalah bro, lancar-lancar aja. Tapi ketika udah kalian cari performa dari kamera, kemudian kalian cari performa dari handphone yang untuk gaming, jauh dari cukup. Masih banyak beberapa rekomendasi yang mungkin dari brand ternama seperti Xiaomi, deretan Redmi-nya dia masih ada yang sekitar 1,2 sampai 1,5, tambahin dikit aja. Atau mungkin ada juga Samsung A01 tapi lebih parah ya. Bisa nggak buat ini Xiaomi Gimana ya? Kalau menurut gua sih ya, kalau misalkan kalian pengen layarnya yang lebar ya kan, kebanyakan kan bentang layarnya nggak selebar ini, yang Redmi-an. Ada Redmi 8 tapi harganya, iya punch hole sih. Sekilas kayak Vivo Z1 Pro yang dulu hits banget tuh. Ya menurut gue sih worth it nggak worth it tergantung persepsi kalian ya bro. Tapi kalau menurut gue, sorry Hot Wave ya kan. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton dari awal sampai akhir, no skip. Mungkin buat kalian yang pengen ataupun punya rekomendasi brand-brand yang lain yang namanya kurang familiar kita dengar untuk kita investigasi, monggo langsung aja ramaikan di kolom komentar handphonenya apa, tipenya apa. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube Pricebook Beauty, dan juga Pricebook Otomotif. Bewok pamit, Sanwani pamit, Aco pamit. Assalamualaikum.